Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bertahun-tahun menanti ratusan warga Sumedang yang tanah dan rumahnya longsor akibat pembangunan tol Cisumdawu belum juga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku penembakan seorang pengendara motor di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Untuk sengketa tanah, sebuah gang di Kabupaten Bandung Barat ditutup tembok hingga tak bisa dilintasi warga. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku penembakan seorang pengendara motor di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Terungkap pengendara motor ternyata korban salah sasaran. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka penembakan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Namun 1 tersangka kini masih buron. Berdasarkan keterangan saksi, korban melintas di lokasi kejadian saat tawuran 2 geng motor tengah berlangsung. Pria tersebut menjadi korban salah sasaran terkena tembakan di bagian kepala. Kita sudah mengamankan 7 orang saksi dan 1 orang tersangka. Tersangka berjumlah 2 orang, insya Allah dalam waktu dekat kita akan tangkap yang satunya lagi. Kondisi korban, seperti teman-teman sudah tahu, sangat kritis sehingga kami akan ungkap karena ini adalah kasus yang sangat luar biasa buat saya sehingga saya sudah perintahkan kepada Kasat Serse melawan tembak kepalanya. Korban ditemukan tergeletak di Jalan Raya Narogong Minggu dini hari setelah terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Ia mengalami luka tembak di kepala dan kini kondisinya kritis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi selanjutnya, Polres Indramayu membekuk 16 orang tersangka pengedar sabu dan obat keras. Mereka adalah pemain baru yang menyasar sejumlah perkampungan di wilayah barat Indramayu. 16 pengedar sabu-sabu dan obat keras dicokok petugas Satres Narkoba Polres Indramayu. Ini beroperasi di wilayah barat Indramayu. Mereka ditangkap di 7 kecamatan berbeda yang rata-rata adalah kawasan perkampungan. Bahkan beberapa di antaranya tertangkap tangan saat hendak menempel atau meletakkan barang haram tersebut di tempat transaksi yang dijanjikan. Dari tangan tersangka, polisi minta barang bukti berupa 9 gram sabu-sabu dan 5 butir obat keras jenis tramadol, heximer, dextro, dan double Z. Petugas juga menyita ponsel, timbangan digital, dan 4 sepeda motor. Para tersangka adalah pemain baru dalam bisnis barang haram tersebut, menggunakan sistem tempel tanpa tatap muka dengan pembelinya. Para tersangka bisa menaruh barang pesanan pembelinya di tempat sepi, lalu mengirimkan koordinat satelit dan tanda. Modusnya dia tuh ada yang menempel ya, ditempelkan ya kan. Ada jaringan tertentu kemana? Nanti akan diperdalam lagi ya untuk pengembangan terkait masalah dari beberapa tersangka yang kita amankan ini. Para tersangka dijerat pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Ya, 3 pemuda yang membersihkan kaca mobil secara asal-asalan di Kota Bogor ditangkap petugas Satpol PP. Ketiganya dianggap meresahkan karena diduga kerap meminta uang secara paksa usai membersihkan kaca mobil. 3 pemuda ini tengah membersihkan kaca mobil di saat hujan di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor, Sabtu lalu. Mereka pun dianggap meresahkan bagi para pengemudi mobil karena terkesan memaksa untuk diberikan uang seusai mencuci kaca kendaraan. Ketiga pemuda yang meresahkan ini pun akhirnya ditangkap petugas Satpol PP Kota Bogor pada Senin sore untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Petugas juga memberikan hukuman push up sebagai bentuk sanksi dan meminta ketiganya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pada hari yang sama kita cek, ternyata nihil. Kemudian hari ini kita cek kembali, ternyata mereka sudah di lokasi dan mereka kooperatif mengakui kesalahannya. Akhirnya mereka kita amankan di kantor. Jadi kita kasih arahan bahwa
tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kurang nyaman. Selain meresahkan, petugas juga menilai ketiga pemuda ini membahayakan karena dapat mengganggu pandangan pengemudi saat berkendara akibat kaca yang dibersihkan secara asal-asalan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Buntut sengketa tanah, sebuah gang di Kabupaten Bandung Barat ditutup tembok hingga tak bisa dilintasi warga. Sejumlah warga yang merasa dirugikan lantas menggelar aksi protes. Aksi protes dilakukan sejumlah warga RW 11 dan 12 di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menyusul dibangunnya tembok setinggi 4 meter yang menutup gang. Warga kecewa, jalan kecil yang dilalui sepeda motor dan pejalan kaki itu ditutup, sehingga mereka harus menempuh rute yang lebih jauh. Penutupan jalan merupakan buntut masalah sengketa tanah. Ahli waris yang menutup jalan mengklaim beberapa bangunan tanpa sertifikat berdiri pada lahan seluas 3.200 meter persegi milik orang tuanya. Akses gang sengaja ia tutup agar warga menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah. Tapi tidak ada etikat baik mereka semua kepada saya, malah banyak yang ada yang tadinya marah-marah ngomong saya memidanakan sertifikat saya. Ini sertifikat saya asli atau bukan? Dan terus mana yang punya orang? Supaya orang itu terpancing, oh saya mau punya surat, terus kita bereskan. Kendati demikian, warga sekitar yang tidak ikut berkonflik merasa dirugikan dengan penutupan akses jalan. Masyarakat yang sebelah sini nggak ikut campur masalah tanah sengketa itu. Cuman yang dipermasalahkan adalah masalah jalan. Warga yang sebelah sini merasa terganggu lah. Mediasi telah dilakukan oleh perangkat desa, namun belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Sementara kasus sengketa tanah ini masih diproses di Polda Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, harga cabai masih tinggi, terutama cabai rawit merah yang harganya mencapai Rp75.000 per kilogram. Mahalnya cabai karena pasokan dari petani yang menurun akibat rusaknya tanaman cabai. Harga komoditas cabai di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya yang menjadi pasar terbesar di Priangan Timur masih dipatok dengan harga yang tinggi. Harga tertinggi pada komoditas cabai rawit harganya di kisaran Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau mencapai Rp50.000 dan cabai merah besar dan keriting merah sebesar Rp40.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai rawit merah dikarenakan pasokan dari petani berkurang akibat hasil panen yang berkurang setelah banyaknya tanaman yang diserang penyakit. Ini masih stabil, kalau yang hijau, kalau yang merah masih mahal. Mahal ya? Iya. Kalau yang cabai, ini rawit ya, rawit hijau ya, Iya. berapa Kang? Rawit hijau 48, Dijualnya ya? Iya. Kalau yang merah? yang merah 70. 70. Ini kenapa ini yang merah masih mahal Kang? Yang merah masih mahal, kurang supplier banyaknya nggak datang, masih kurang memasok. Oh, barangnya kurang gitu ya? Iya, barangnya masih kurang. Biasanya ngambilnya dari mana Kang? Biasanya kalau ini dari Majalengka. Oh, Majalengka. Iya. Kalau Masih mahalnya harga cabai rawit merah, pembeli mengakalinya dengan cara dioplos dengan cabai hijau. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.